Kita bertemu lagi di ruang yang berbeda. Kalau yang tadi di Quality and Productivity, kita berbicara bagaimana satu produktivitas institusi bisnis, baik berupa produk maupun jasa yang tadi terkait juga dengan kualitas, bagaimana bisa baik di customer, itu kualitas sangat utama. Maka yang sekarang di supply chain-nya. Jadi mulai dari itu terkait dengan pendistribusian ya. Mulai dari bahan baku sampai barang di tangan customer. Sebetulnya tidak hanya mulai dari bahan baku sampai mulai dari supplier-supplier. Itu sudah termasuk di dalam wilayahnya supply chain. Makanya dalam beberapa riset atau tesis itu memilih supplier itu masuk kategori di dalam ruang lingkupnya supply chain itu sendiri. Jadi mulai dari memilih supplier yang bagus, supplier yang tepat, karena supplier yang tepat itu beberapa indikator dari supplier yang ditetapkan oleh perusahaan itu menjadi hal yang penting. Supplier itu membawa bahan baku. Supplier itu membawa cikal bakalnya satu produk. Jadi kalau bahan bakunya itu bagus, baik di harga, kualitas, sampai ketepatan waktu, sampai itu sebagai indikator-indikator memilih supplier itu. Kalau semuanya itu bagus, maka produksi di berikutnya sudah mulai bisa di manage juga untuk menjadi lebih bagus, gitu kan? Dari proses produksi di awal, kemudian ke bagian-bagian berikutnya sampai di produk akhir itu sendiri. Oke, salam kenalnya tadi sudah. Berikutnya nyambung ke apa sih yang diawali oleh supply chain itu sendiri. Supply chain itu sendiri sudah mulai disadari oleh setiap industri bahwa menyediakan suatu produk yang murah, produk yang berkualitas, kemudian produk yang cepat, kemudian ada perbaikan-perbaikan dalam internal perusahaan itu sendiri. Nah, itu menjadi suatu hal yang penting. Karena perbaikan-perbaikan improvement secara internal kadang-kadang masih belum cukup, sangat dipengaruhi oleh supplier tadi, gitu kan? Nah, peran dari supplier, kemudian perusahaan-perusahaan transportasi yang terkait dengan industri kita, kalau kita sendiri tidak bisa menyediakan transportasinya, maka perusahaan-perusahaan transportasi terkait itu menjadi hal yang penting, menjadi satu kesatuan atau integrasi dari suatu perusahaan sendiri. Jadi peran supplier, transportasi, jaringan distribusi, distributor-distributor kita itu sampai ke pengecer. Nah, itu menjadi satu bagian yang satu kesatuan dalam supply chain itu sendiri. Kemudian kesadaran untuk bisa mendapatkan produk yang murah, cepat, berkualitas itu bisa hal-hal yang seperti itu yang diharapkan itu bisa melahirkan satu konsep supply chain management itu sendiri. Jadi supply chain management itu boleh dikatakan kalau saya bilang sih relatif baru karena ya tahun 90-an di Indonesia juga mulai disadari itu di saat tahun 2000-an baru sadar benar akan supply chain. Karena di Indonesia sendiri sekitar tahun 90-an baru memulai konsep-konsep supply chain itu sendiri. Tahun 2000-an mulai diimplementasikan walaupun tidak banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan manajemen supply chain itu sendiri. Pada saat tahun 2006 lah kira-kira. Di 2004 saya selesai S3, di 2006 saya sudah mulai sharing, di 2004-2005 saya sudah mulai sharing di Magister Manajemen. Itu banyak saya bukan berdebat ya, diskusi panjang terkait supply chain dengan logistik. Nah, banyak perusahaan-perusahaan sebelum mengenal konsep supply chain, tapi mereka sudah menyiapkan tentang logistik itu sendiri. Nah, sehingga di antara beberapa mahasiswa satu sama yang lain itu
istilahnya besar-besaran lah, besar-besarannya, oh lebih besar logistik, lebih besar supply chain. Nah, karena masih konsep supply chain itu masih belum baku saat itu. Jadi masih menjadi satu problem perdebatan yang panjang saat itu. Nah, di sini istilah supply chain itu baru dikemukakan oleh Oliver and Weber itu tahun 82. Indonesia masuk mengenali tahun 90-an. Banyak mulai diimplementasikan di beberapa perusahaan tahun 2000-an. Sepemahaman saya waktu itu seperti itu. Kemudian supply chain itu perluasan dari satu konsep yang memandang manajemen logistik, itu yang tadi saya bilang tadi kan, bahwa apa itu logistik, apa itu supply chain, karena waktu itu masih banyak yang diskusi yang panjang. Nah, apa itu supply chain? Supply chain itu manajemen rantai pasokan yang merupakan serangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan, menyatukan antara pemasok, supplier, pabrikan itu sendiri. Kemudian jika pabrikan itu mempunyai gudang yang terpisah, maka harus mengaitkan juga dengan gudang dan beberapa toko-toko distributornya. Semuanya dilakukan bagaimana mengintegrasikan itu agar efisien. Kalau efisien itu maka barang yang diproduksi dan distribusikan akan mempunyai kuantitas dan waktu yang pas, yang tepat. Jadi ke lokasi tempat pada saat yang tepat, meminimalkan biaya, sistem, sementara bisa memenuhi persyaratan dari tingkat layanan atau maunya customer itu sendiri. Jadi prinsip dari supply chain itu adalah menyatukan, mengintegrasikan semua pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan produksi agar barang di tangan konsumen itu tepat waktu, kemudian punya harga yang murah, tepat waktu, harga yang murah, ya otomatis nanti kaitannya sama kualitas juga. Nah, apabila perusahaan-perusahaan yang sudah ternama atau besar, holding, punya kesatuan, biasanya dia punya sendiri. Kayak, aku mau mencontohkan rokok, masa rokok sih, jangan rokok deh. Ini aja deh, kayak perusahaan-perusahaan Indofood, kayak gitu-gitu aja deh. Karena yang setahu saya rokok itu sudah mempersiapkan, jadi mulai dia masih punya pabrikan sendiri, lama-lama dia expandnya itu expand backward itu berarti mengekspansinya ke belakang itu ke bahan baku, sehingga dia mulai tumbuh punya bahan baku sendiri, kemudian ke forwardnya, mulai habis itu ke distributornya, dia mulai punya armada sendiri, kemudian ke forward juga dia mulai punya cabang-cabang retailnya sendiri. Semuanya itu akan punyanya sendiri, sampai perbankannya, semuanya yang mengarah kepada bisnis ke output produk itu, supportnya itu dia punya sendiri. Itu yang dikatakan bahwa supply chain itu semua support dari suatu kegiatan produksi itu dia punya sendiri. Nah, itu yang dikatakan dengan supply chain. Jadi rantai pasokan semuanya dikuasai. Hebatnya adalah perusahaan-perusahaan yang saat ini raksasa itu bisa seperti itu. Nah, apakah startup sekarang bisa Bu ke depan? Bisa. Nah, bisa. Sekarang startup yang awal ya katakan distributornya, sekarang distributor kan udah ada Gojek, ada itu. Ya nggak masalah, tetapi punyalah istilahnya yang tetap lah. Jadi mitra yang tetap. Kemudian supplier. Supplier itu kalau bisa punya supplier yang tetap. Makanya ada beberapa riset tesis, bukan beberapa, sudah mulai banyak sih saya rasa, memilih supplier. Karena apa? Keterlambatan supplier itu sangat mempengaruhi kegiatan produksi ke depan. Keterlambatan supplier, keterlambatan bahan baku sangat mempengaruhi biaya. Jadi jika bahan bakunya terlambat, maka perusahaan akan satu, menggaji karyawan yang nganggur.
nggak ada yang dikerjakan, produksinya nggak ada, bahan bakunya nggak ada, membayar karyawan yang nganggur. Per jam kerja sudah berapa? Satu. Kemudian distributor sudah mulai mengurangi kepercayaannya. Akhirnya dia akan lari ke pabrikan atau manufaktur yang lain. Yang sangat penting hilangnya peluang. Loss opportunity-nya sangat besar itu. Kenapa? Customer yang tadinya sudah bagus, sudah nggak percaya, dia tidak hanya dia tidak sekedar nggak percaya, dia sudah menyebarkan informasi yang memberikan ketidakpercayaan pada kita. Jangan ambil di situ, paling nanti nggak barangnya nggak ada. Kadang-kadang saya suka telat, mending yang pasti-pasti aja deh, cari yang lain. Nah, itu yang sangat fatal. Itu hanya gara-gara supplier. Nah, nanti kalau saya seumur kegiatan aktivitas produksi, saya punya usaha A, B, C, D yang ya walaupun kadang-kadang insidentil, saya punya ini. Ada satu hal dalam sejarah pribadi saya, satu hal yang sangat bagi saya adalah saya bikin rugi uang mungkin enggak, tapi down secara mental itu yang saya alami luar biasa saat itu. Jadi saya menjadi salah satu supplier kayak usaha makanan barangkali ya. Saya sudah mempunyai satu kontrak perjanjian hitam di atas putih bahwa saya setiap bulan sebelum tanggal 10 saya bisa mensuplai gula merah sebesar 50 ton. Waktu itu bahkan mau dinaikkan menjadi 100 ton per bulan sebelum tanggal 10. Nah, saya punya kesalahan di situ hanya punya satu supplier. Karena saya sudah merasa sangat percaya. Pada saat barang berebut di pasaran, di dunia nyata itu ternyata susah. Nah, suatu saat memang ada musim-musimnya. Nah, pada saat musim susah, nah itu terjadi rebutan bahan baku di lapangan. Makanya saya bilang, ini pengalaman saya bahwa kontrak dengan 1000 meterai sekalipun berjejer di lapangan kadang-kadang menjadi hal yang tidak penting atau menjadi ditabrak ya. Jadi nabrak-nabrak aturan itu sudah banyak banget itu kalau di lapangan. Saya baru mengalami saat itu, ngeri banget ya. Jadi saya sudah punya perjanjian bahwa ambil barang 50% bayar dan 50% akan dilunasi pada saat barang sudah masuk ke gudang kami gitu kan. Nah, gara-gara curah hujan yang tinggi, kemudian orang-orang mitra kami itu mengambil barang di daerah Subang waktu itu. Nah, terlambat beberapa jam. Jadi harusnya sore ini mengambil sampai di posisi penyedia bahan baku itu sendiri, pengepul. Sore kemudian di situ ada hujan yang besar dan istilahnya banjir, daerahnya nggak bisa dijangkau saat itu. Akhirnya kami sudah telepon, orang kami ini sudah telepon bahwa Pak Haji besok pagi saya ambil karena ini nggak bisa ditembus. Sampai di lokasi harusnya jam 8 itu nyampe di lokasi jam 9, selama 1 jam hilang barang itu. Jadi ada di depan kami itu ada salah satu mungkin dari perusahaan yang lain. Pak Haji aku mau ambil ini 50 ton. Ini barang akan saya bayar cash, jegret. Uangnya dilempar terus. Gitu. Uangnya dilempar terus di depannya Pak Haji. Dah itu ambil. Orang kami tahu bahwa barang itu adalah barang kami. Ya nggak bisa berkutik. Kenyataannya sudah terjadi seperti itu. Nah, itulah yang saya tekankan banget. Makanya saya paling keras dan concern, jangan pernah punya satu supplier. Makanya beberapa tesis
memilih supplier itu harus benar-benar ada ketentuan yang pasti, apa kriteria yang dipilih dari supplier itu. Kemudian dari supplier ini kita misalnya mereka butuh 100 ton itu punyalah 4 atau 3 supplier, 4 atau 3 supplier. Nah, posisi 4 atau 3 supplier ini di saat 4 atau 3 ini masih adalah cadangan supplier-supplier yang lain. Itu hemat saya, terutama saya kencengin karena berdasarkan pengalaman saat itu udah luar biasa. Gitu ya, itu untuk supplier terkait dengan supply chain itu sendiri. Berikutnya, aku masih kembali di atas lagi ya, supply chain jaringan perusahaan, rangkaian atau jaringan itu terbentang dari penambang bahan mentah sampai ke dari hulu ke hilir perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko retail, serta perusahaan pendukung jasa logistik misalnya transportasinya, gudangnya itu adalah perusahaan-perusahaan pendukung. Ada 3 hal yang harus dikelola dalam supply chain. Yang pertama adalah aliran barang dari hulu ke hilir, bahan baku dikirim dari supplier ke pabrikan, setelah diproduksi selesai ke distributor, pengecer, kemudian sampai ke pemakai akhir. Nah, itu rangkaian dari supply chain, benar-benar dari hulu sampai hilir. Itu yang harus di-manage oleh bagian supply chain management. Tadi udah bisa membedakan dengan logistik itu sendiri. Lanjut, struktur dari supply chain yang sederhana, dari hulu ke hilir, dari supplier sampai ke end user, sampai customer yang paling akhir. Itu yang dikatakan dengan rangkaian supply chain. Lanjut. Nah, gambar dari supply chain itu sendiri, mulai dari material, biaya yang terkait di situ di dalamnya, kemudian ada supplier itu menguasai ya, supplier ke manufaktur, supplier ke beberapa gudang. Nah, gambar berikutnya Mas. Mbak, ya iki. Coba lihat itu. Dari supplier. Supplier itu dari ujung pojok kiri atas, itu supplier itu bisa kemana-mana. Jadi, sebaliknya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita sebagai manufaktur jangan pernah punya satu supplier. Sama halnya dengan supplier. Supplier juga begitu. Saya tidak tergantung dengan satu manufaktur. Saya bisa punya link ke banyak manufaktur. Nah, supplier ini misalnya dia punya kapasitas produksi bahan baku ini, katakan dia punya 500 atau 5.000 ton, 500 ton misalnya. Dia nggak akan tergantung pada satu perusahaan besar saja. Walaupun si perusahaan A, perusahaan besar, dia punya kemampuan membeli 500 ton, tapi si supplier tidak akan berani memberikan 500 tonnya kepada satu manufaktur. Dia akan punya beberapa. Di gambar ini aja dia punya 3 ya. Di gambar yang di slide ini kan dia punya 3. Punya 3. 3 aliran manufaktur. Ya kan? 3 aliran manufaktur di situ. Katakan dia punya 500. Si manufaktur yang pertama, yang besar tuh dia mampu mengambil 500 ton misalnya. Tapi dia tidak akan memberikan 500 tonnya kepada satu manufaktur tersebut. Meskipun si manufaktur yang A ini mampu membayar besar, mahal, dia nggak akan ngasih ke satu saja. Nah, itu pengalaman yang pernah saya alami kan, yang seperti itu saya terlalu tergantung pada satu supplier. Akhirnya ya begitu satu fail, waduh, saat itu udah benar-benar dalam mental saya itu sampai bilang gini sama suami, aduh mau tak taruh di mana mukaku ini. Rugi uang enggak, rugi mental luar biasa. Akhirnya benar-benar ada hikmah di balik itu, akhirnya saya bisa coba tender ke salah satunya ada PTP, kemudian wah saya sampai ke Jawa Timur, sampai ke mana itu di ujung Banten sana. Akhirnya
menemukan banyak supplier di situ. Itulah salah satu hikmahnya. Adalah pembelajaran satu kendala bisa melahirkan banyak peluang. Ternyata seperti itu. Oke, itu ya sama sebaliknya ya, supplier juga tidak hanya tergantung dalam satu manufacturing. Berikutnya, terus dia akan lanjut ke Mas gambar yang tadi sih. Nah, oke. Berikutnya, dari rangkaian ke end user, si customer akhir, itu semuanya masih dalam pemantauan kita sebagai perusahaan besar, manufaktur. Kita ini akan memantau sampai ke end user, sampai ke pemakai akhir. Contoh di gambar ini adalah manufaktur yang kedua deh. Dia langsung ke bercabang, ada yang bisa langsung ke end user terakhir. Bisa seperti itu. Nah, ada satu perusahaan misalnya kayak saya pernah menemukan itu loh, kayak di bungkusnya sasetan sasetannya Royco misalnya. Di situ kan ada harga ya. Nah, itu yang saya ingin tekankan adalah ada harga yang ditempel di bungkus kemasan. Poinnya adalah si manufaktur ini menjaga barang itu mempunyai harga yang sama. Meskipun akan berbagi meskipun dia sendiri yang menyampaikan ke konsumen akhir ataupun melalui perantara distributornya, itu margin itu tetap. Gitu ya. Itu upaya memerdekakan, memanjakan konsumen. Jadi siapapun harganya sama. Tapi wilayah margin, wilayah keuntungan sudah dibagi dalam persentase sedemikian rupa. Gitu. Oke, lanjut. Itulah logistik network-nya. Lanjut berikutnya. Satu produk akan melewati proses yang panjang sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Jadi distributornya itu banyak sekali. Dari wholesaler, agent, retailer, baru sampai ke konsumen. Itu jalur yang panjang. Nah, ini aku nanti ada sedikit promosi untuk acara yang besok nih. Nah, di Network 21 End-to-End Connect besok yang disampaikan oleh Samuel Ginting PhD, di balik acara pembelajaran itu ada kegiatan bisnisnya di belakangnya itu. Nah, di belakangnya itu ada kegiatan bisnisnya, salah satunya adalah kita bisa berhubungan langsung dengan produsen, sehingga kita bisa memangkas distributor ini. Jadi distributor 1, 2, 3 akan menjadi bagian dari margin yang bisa kita peroleh. Itulah kaitannya dengan acara yang besok. Oke, lanjut berikutnya. Oke, manajemen rantai suplai mempertimbangkan setiap fasilitas itu yang berdampak pada biaya. Karena setiap tempat, setiap pos itu memainkan peran dan peran untuk kebutuhan pelanggan dan pemasok, dan masing-masing juga mempunyai fasilitas manufaktur melalui gudang dan pusat-pusat distribusi sampai ke pengecer dan toko. Kemudian dari tujuan keseluruhan sistem total biaya seluruh sistem mulai dari transportasi, distribusi sampai ke persediaan bahan baku terakhir. Karena manajemen rantai pasok itu berkisar pada integrasi pemasok pabrikan gudang, maka di sini perlu adanya satu efisiensi. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan lagi. Proses perencanaan, penerapan, pengendalian bahan, barang dalam proses, barang jadi, terus informasi yang terkait dengan titik bahan baku ke titik konsumsi untuk pelanggan sesuai dengan keinginan pelanggan.
Kenapa kita melakukan sesuai keinginan pelanggan? Boleh dikomentari? Boleh dikomentari? Kenapa proses perencanaan, penerapan, pengendalian bahan, barang dalam proses, barang jadi, dan informasi terkait dari titik bahan baku sampai ke titik konsumsi yang untuk pelanggan itu sesuai dengan keinginan pelanggan. Kenapa? Ya, saya Bu, Rosa Bu. Ya, menurut saya ini untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan dan kemudian dia bisa mengorder kembali Ya, bila dia puas dan itu ujungnya juga akan menaikkan profit kita Bu untuk sustain. ya, oke. Terus ada lagi? Saya boleh menambahkan Bu? Ya. Ya, terima kasih. Kenapa kita beracuan kepada keinginan pelanggan? Karena suatu produk itu kalau sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan, berarti ada kepuasan tersendiri, Bu. Jadi, oh iya, ini pangsa pasar kita, karena target kita kan pelanggan ya, Bu. Jadi, pangsa pasar kita harus sesuai, produk itu harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Oke. Sip. Ada lagi? Mungkin lebih ke efisiensi perusahaan itu sendiri, Bu, dalam memproduksi barang tersebut. Tambahannya. Ya, efisiensi, terus kepuasan pelanggan. Terus apa lagi? Awalnya kita membuat produk atau melakukan jasa kan ada order dari customer atau pelanggan, Bu. Terus outcome-nya juga kita harus memberikan customer satisfaction-nya dari semuanya ya itu. Jadi dari hulu sampai hilirnya larinya juga ke pelanggan ya, Bu ya. Betul. Ada lagi? Ya, saing dan keberlangsungan perusahaan, Bu. Ya, keberlangsungan perusahaan. Ada satu lagi, masih ada lagi? Ya, Bu. Tadi teman-teman sampaikan tentang aspek kepuasan pelanggan ya. Dan salah satu yang saya lihat adalah rasa aman dan rasa nyaman yang bisa dirasakan oleh pelanggan. Misalnya untuk produk-produk tertentu yang misalnya butuh sertifikasi halal gitu kan ya. Itu biasanya pelanggan perlu jaminan itu untuk memastikan bahwa mulai dari bahan baku sampai produk itu jadi sampai ke pelanggan itu sudah sesuai dengan keinginan dan ekspektasinya pelanggan gitu. Yes. Yes, aku nanti terkait dengan salah satu produk aku nanti tak tunjukin. Ada satu lagi. Opportunity-nya. Di mana letak opportunity-nya? Pelanggan, Bu. Gimana? Dapat mengikat pelanggan, jadi sehingga pelanggan tidak akan lari ke perusahaan lain, Bu. Ya. Satu lagi, ada opportunity lagi? Mengembangkan perusahaan. Ya, bagi customer yang puas, dia akan loyal, tidak hanya sekedar loyal, di atasnya lagi, jadi ada kepuasan, ada loyalitas, di atasnya lagi ada satu lagi apa? Kebutuhan. Rekomendasi. Kalau sampai si customer merekomendasikan, itu kan sudah melebihi dari petugas marketing dari perusahaan sendiri. Paham nggak maksud saya? Iya, iya. Nah, 10 customer yang puas, satisfaction-nya tercapai, 10 customer yang loyal, maka 10 akan merekomendasikan. Kalau 10 itu merekomendasikan kepada 10 lagi, tanpa sepengetahuan perusahaan, maka akan terjadi market share-nya sudah melebihi dari target market share-nya si perusahaan sendiri. Itu yang paling diharapkan oleh produsen. Jadi di situ supply chain yang terjaga, mulai dari hulu sampai hilir, dari bahan baku, dari supplier, sampai ke customer, terjaga. Nanti kalau saya ngomong ini kadang-kadang ada yang nyeletuk nih. Iya Bu, konsep sih enak gitu ya.
si pelaku ini. Nah, saya juga konsep, saya juga pelaku, saya bilang gitu kan. Nah, saya juga konsep, saya juga pelaku. Nah, secara konsep memang menjaga sustainable-nya supply chain ini, mulai dari supplier sampai ke pelanggan, kemudian meningkatkan lagi si pelanggan, si customer itu punya customer satisfaction, kepuasan, dia akan meningkat ke loyalitas, bahkan dia akan meningkat lagi loyalitas adalah untuk dirinya. Dia akan membeli kembali, itu loyal. Tapi tidak hanya loyal, dia akan menjadikan satu recommended. Customer yang merekomendasikan, itu yang sangat diharapkan oleh produsen. Kenapa dia sampai merekomendasikan? Karena dia puas. Dia sendiri sudah loyal, bahkan dia berani merekomendasikan. Kalau di entrepreneur, saya biasanya sampai ngomong sampai lebay. Lebay tingkat dewa katanya orang-orang. Kenapa? Coba kalau sampai ada orang, kita beli bakso. Bagi kita bakso itu enak. Kita tidak hanya sekedar untuk menikmati sendiri, kita ngomong ke teman-teman, kamu sudah pernah nyobain itu enggak? Bakso bawaan Malang tuh yang di depannya kampus gitu. Terus lebaynya apa? Kamu harus coba. Kalau kamu belum nyoba di situ, belum bisa menikmati nikmatnya dunia. Wah, situ lebay tingkat dewa itu. Udah akhirnya orang jadi penasaran, seenak apa sih nyoba? Kalau memang iya, dia akan merekomendasikan lagi. Wow, itu yang wow-nya itu yang sudah benar-benar berlipat-lipat, itu yang sangat diharapkan oleh produsen. Jadi menjaga sustainable-nya supply chain, ending-nya bagaimana benar-benar target harapan maunya konsumen tercapai, terpenuhi dari penjagaan supply chain kita, kepuasan konsumennya terpenuhi sampai menjadi loyalitas, sampai menjadi rekomendasi. Itu yang luar biasa, ya. Itu harapannya. Poin dari supply chain ini. Lanjut. Nah, supply chain ini adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirim ke pemasok akhir. Supply chain adalah metode atau alat untuk pendekatan dalam pengelolaannya. Pendekatan yang ditekankan dalam supply chain ini adalah terintegrasi dan semangat kolaborasi. Itu yang diharapkan dari konsep supply chain itu adalah integrasi dan semangat kolaborasinya di antara satu kesatuan mulai dari hulu sampai hilir. Kemudian supply chain itu tidak hanya berorientasi pada urusan internal tapi juga eksternal, yaitu support perusahaan-perusahaan support sampai ke perusahaan akhir. Jadi perusahaan-perusahaan partner itu menjadi satu concern dari pengimplementasi supply chain itu, perusahaan yang mengimplementasikan supply chain itu sendiri. Oke, lanjut berikutnya. Dengan mempertahankan sustainabilitasnya supply chain, maka persaingan yang terjadi bukan hanya di perusahaan satu dengan lainnya, tetapi lebih tepat dikatakan bahwa supply chain yang satu dengan supply chain lainnya. Kalau antar supply chain satu dengan yang lainnya menjadi satu integrasi, maka secara otomatis di sini akan menjadi satu kekuatan besar. Maka kompetitor yang lain adalah rasanya kayak wah nggak level gitu ya. Karena di sini sudah besar sendiri. Coba bayangkan sekarang model kayak ini perusahaan-perusahaan raksasa itu kan entah itu perusahaan rokok atau perusahaan makanan kayak model kayak Indofood, kemudian Unilever, itu sudah menjadi supply chain yang besar. Dia punya hulu sampai hilir bisa di-manage sendiri. Gitu. Semangat kolaborasi dan koordinasi antar perusahaan dalam supply chain itu harus diutamakan. Tetap tidak mengorbankan kepentingan tiap individu di dalam perusahaan. Mereka saling bersaing, saling tumbuh. Gitu. Jadi nggak saling gandol, tidak saling memberatkan, tetapi saling tumbuh. Nah itu
Hebatnya kalau menggunakan jaringan supply chain yang sehat, mereka akan saling tumbuh, saling merasa dibutuhkan. Kalau nggak ada aku, dia nggak bisa hidup. Nah, kalau sudah ada rasa seperti itu, maka dia akan saling tumbuh. Gitu. Tidak, wong Jawa bilang nggak saling gandol, nggak saling memberatkan. Wah, coba kalau nggak ada aku, udah tak matikan aja sekalian. Nah, nggak gitu. Tapi menjadi tumbuh bahwa, wah, aku tumbuh, maka dia akan tumbuh. Gitu. Nah, itu semangat kolaborasi yang harus dihidupkan. Idealnya hubungan perusahaan antar subsidiasi itu adalah jangka panjang. Makanya perlu dijaga sustainability-nya. Baik terhadap antar perusahaan support, itu akan menjadi kebaikan buat setiap perusahaan di dalam lingkaran supply chain itu sendiri. Apakah perusahaan di Indonesia telah menerapkan dalam perusahaannya? Nah, di tahun 2000-an aja saya sudah bilang tadi kan, di tahun 2004, 2006 saya sudah berkolaborasi dengan beberapa, ya ada beberapa mahasiswa yang di perusahaan-perusahaan besar itu sudah menerapkan seperti itu. Jawabannya adalah pada hakikatnya mereka semua memiliki metode dan pendekatan untuk mengelola supply chain mereka sendiri. Namun tidak semua dari mereka yang menerapkan pendekatan supply chain itu integratif dan kolaboratif. Namun saya yakin di era sekarang, itu kan tahun 2000-an, itu masih setengah-setengah gitu ya. Tapi di tahun sekarang sudah mulai ada kesadaran, semangat kolaborasi, saya optimis sekarang sudah mulai banyak perusahaan yang menerapkan supply chain dan bisa tumbuh bersama-sama. Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu, dan memang saya nggak akan sebut perusahaannya, mudah-mudahan perusahaan yang di tempat Anda bekerja atau Anda yang sedang mengerjakan entrepreneurship sendiri sudah mulai siap melakukan pembangunan semangat kolaborasi dan koordinasi dengan supply chain di lingkaran atau lingkungan Anda sendiri. Lanjut. Dalam kenyataannya, berhadapan dengan sebuah network jaringan yang bukan sebuah rantai. Itu dari bukunya Chopra Mendel. Di situ ada PNG, ada Walmart, di situ ada Walmart distributor, Walmart store, ada customer one deterjen juga, kemudian ada PNG, di situ terkait dengan perusahaan plastik, packagingnya, chemicalnya, kemudian di plastik itu sendiri, produsen plastik dia juga punya chemicalnya dan seterusnya. Itulah yang dikatakan bahwa ada sebuah network dalam sebuah rantai supply chain, dia bagian apa, dia bagian apa, dia bagian apa. Nah, itu sudah menjadi satu kesatuan. Ini kan dari grupnya PNG gitu kan, PNG sudah punya perusahaan ini. Nah, itu sudah bagian dari anak-anak perusahaannya yang mensupport produk atau core produknya. Gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau Anda nanti mempunyai satu usaha, startup misalnya, Anda bisa membuat jaringan seperti gambar tadi, bahwa oh saya akan berkolaborasi dengan mana. Nah, mana. Perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang terkait dengan produk kita bikin kontrak. Selama kita belum punya sendiri anak perusahaan, tapi kita masih tergantung pada institusi atau lembaga-lembaga lain yang terkait erat dengan kita bisa melakukan kerjasama dengan kontrak. Utamanya untuk meminimais kesenjangan, keterlambatan yang ada dalam supply chain. Walaupun pernah saya ceritakan tadi bahwa sudah ada kontrak aja seperti itu, apalagi kalau nggak ada kontrak, udah gitu aja lah.
ceritanya. Ya. Berikutnya, rantai supply chain atau pasokan itu merupakan jaringan fasilitas yang kompleks yang tersebar di geografi besar dan dalam banyak kasus di seluruh dunia. Kemudian fasilitas yang berbeda dalam rantai pasokan itu memiliki tujuan yang berbeda. Rantai pasokan adalah sistem dinamis yang berkembang seiring dengan perkembangannya waktu. Variasi sistem dalam waktu ke waktu juga merupakan pertimbangan penting. Karena tiap waktu akan mempunyai perbedaan-perbedaan atau bisa ada improvement tersendiri. Itu menjadi satu perkembangan-perkembangan yang ada nantinya. Berikutnya, ini satu contoh distributor dalam satu pabrikan. Itu perkembangan yang ada dalam suatu kegiatan distribusi. Nah, permintaan atau order dari bulan ke bulan. Kemudian ini di bawahnya adalah variasi order dalam supply chains. Itu retail atau distributor. Anda boleh lihat figur yang atas dan yang bawah. Yang di atas itu adalah demand. Artinya distributor order ke factory. Ordernya distributor ke pabrik. Januari, Februari, Maret, April tinggi. Begitu bulan Mei, Juni, Juli senyap. Nyaris tidak ada. Kemudian baru ada nanti Agustus, September. Puncaknya di Oktober. November nggak ada lagi. Senyap lagi. Ada pun sedikit. Nah, kemudian di Desember, kebayang nggak? Ada nggak perusahaan yang seperti itu? Ada nggak yang Anda ketahui? Perusahaan atau pabrikan yang kondisi demandnya seperti itu. Ada kan? Ada. Banyak, Bu. Ada. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Nyaris susah diprediksi. Paling enak itu adalah perusahaan-perusahaan produsen yang by order. Waduh, nyaman itu. Memproduksi by order. Terus ordernya nggak berhenti-berhenti lagi. Wah, seneng banget itu. Nah, terus posisi figur yang kedua, yang bawah, boleh dikatakan, boleh dilihat bahwa demand nyatanya di lapangan, actualnya, di situ kan nyaris rata. Tiap bulannya pasti ada. Kenapa dipabrikan seperti itu? Sementara kita tahu bahwa retail order di bagian bawah itu nyatanya ada terus. Katakan itu produsen deterjen atau produsen, apalagi produsen makanan, minyak goreng, itu nyaris seperti yang di bawah itu, setiap bulannya pasti ada. Tapi kenapa terjadi yang dipabrikan seperti yang di atas? Coba ada komentar? Karena pabriknya ini Bu, persaingan penjualan karena produsennya banyak sekali, sehingga biasanya pelanggan itu cari yang termurah. Jadi kalau yang termurahnya, dia kalau tidak bisa bersaing di pasaran, dia gulung tikar, Bu. Itu artinya salah satunya bisa dimungkinkan bahwa planning dari distributor itu yang istilahnya kurang membumi, kurang memahami customer-nya. Jadi banyak pembelian atau persediaan di gudang di bulan Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, Maret masih oke. Begitu di April, nah tidak terprediksi, akhirnya over inventory. Overstock ya. Over inventory, overstocknya. Habis itu baru didistribusikan, nggak pesan-pesan lagi tuh di distributor, tinggal mendistribusikan aja. Tetapi namanya perusahaan, masa iya di bulan-bulan yang tidak ada produksi, terus nggak membayar karyawannya, nggak juga kan. Nah, itu yang perlu dikuatkan lagi. Yang kedua,
si distributor itu, supplier atau distributor harus menjadi lebih banyak membangun marketer, lebih banyak membangun base konsumen. Wadah-wadah kelompok-kelompok atau agen-agen konsumen itu menjadi lebih ditingkatkan lagi dengan kondisi grafik yang ada di atas itu. Itu menjadi satu pembelajaran bahwa perlu pihak-pihak marketernya mempunyai pemandangan atau market share-nya atau membangun base konsumen itu menjadi lebih kuat. Bu Ima mau tanya ini. Ya. Ini kalau grafik yang seperti atas kayak gini, kalau factory ini ya nggak jalan ya, ada 3 bulan nggak produksi berarti ya. Terus Iya. Agustus ini terus ya TPIC-nya nggak jalan ini ya. Berarti ya. Ya, makanya perlu ditingkatkan lagi dalam kaitannya kondisi grafik yang di atas itu, maka harus dikuatkan lagi marketernya, kemudian membangun jaringan basisnya konsumennya harus ditingkatkan, agen-agennya ditingkatkan agar menjadi relatif lebih rapi. Nanti diskusi Bu. Ya, nanti oke, saya rekomendasikan bukunya Supply Chain Management, bukunya Profesor Pujawan, dosen ITS, itu bisa dipakai. Nah, di situ untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, salah satunya adalah bullwhip effect. Bullwhip effect itu kesenjangan informasi sampai ke bawah. Nah, bagaimana ada strategi-strateginya masing-masing si marketer, distributor, si orang-orangnya perusahaan ini bisa mendatangi masing-masing basis konsumen agen-agen dimintain. Jadi diajak bersama merencanakan. Kira-kira kamu seberapa sehingga planning di perusahaan manufacturer di sini menjadi lebih memahami maunya lokal distribusi itu kemampuannya seperti apa. Kalau grafik yang di atas itu berarti perusahaan kurang bisa membaca distrik yang ada gitu loh. Silakan. Ya izin Bu, kalau kami melihat gini ya, ini kan identiknya dengan pabrik itu memproduksi pada waktu-waktu tertentu. Saya pikir ada industri yang sifatnya manufaktur yang setiap tahun proses, tapi ada juga yang industri yang memang sesuai kondisinya seperti ini, Bu. Sehingga distributor itu bisa order hanya pada waktu ada produksi saja. Contoh pabrik gula, mungkin Ibu pahami betul ya. Gilingnya paling hanya 5 bulan kan gitu. Ya. Ya, kalau seperti itu saya pikir ini sesuai dengan kondisi dari pabriknya, bisalah seperti itu. Cuman tinggal nanti untuk distribusinya, biasanya emang distributor ini kan dia punya gudang, dia punya strategi untuk menjaga harga, bahkan bisa membentuk harga kan gitu. Ya. Nah ini saya pikir menjadi concern juga dari sisi distributor untuk bagaimana strateginya bisa menjaga dari sisi harga kan gitu ya Bu ya. Oke, jadi ada produksi musiman. Kalau dari gambar yang di atas tidak mencerminkan musiman. Misalnya kuartal pertama produksi, kuartal kedua adalah distribusi. Nah, dengan kuartal kedua distribusi ini kuartal pertama yang produksi itu sudah bisa menjamin di kuartal kedua itu akan terselesaikan juga semuanya gitu loh. Nah, kalau di figur yang atas ini kan tidak beraturan. Kalau dibilang musiman juga nggak musiman juga. Lihat aja di bulan Oktober tinggi, di bulan November nggak ada. Desember tinggi. Kalau produksi perusahaan-perusahaan atau manufaktur yang sifatnya musiman itu ada musim-musim tertentu. 4 bulan produksi tinggi, 4 bulan itu relatif ada produksi tapi nggak banyak. Tapi di situ
hampir sama, habis itu meningkatnya itu juga hampir sama. Itu sudah terplanning dari awal juga, dan itu sudah dikondisikan, dan itu juga sudah dipahami oleh distributor-distributor yang lain, termasuk di agent-agent yang paling bawah sudah bisa memahami bahwa ini tinggal ambil stok gitu. Kalau modelnya di atas ini kan benar-benar tidak tercermin, ini mau musiman juga enggak, mau distribusi yang ya ini benar-benar terlihat planningnya kurang gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jelas, Bu. Gitu. Akan beda dengan industri musiman, dia punya planningnya terlihat musim-musim tertentunya gitu. Ya, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada lanjut. Oke. Mencocokkan antara penawaran dan permintaan merupakan satu tantangan utama. Itu yang tantangan sangat utama. Mencocokkan antara penawaran dengan permintaan. Ini yang secara tertulis gampang nulisnya. Tapi implementasi butuh strategi yang luar biasa. Mencocokkan antara produsen dengan konsumen, maunya produsen atau maunya konsumen. Kalau bisa membalanskan ini, itu sudah hebat banget. Itu sudah perusahaan tinggal, kalau saya bilang perusahaan tinggal bergulir aja deh kalau sudah seperti itu. Balancing ya, seimbang ya. Iya, sudah seimbang, sudah tahu maunya konsumen. Oh, habis ini maunya apa? Oh, habis ini tinggal dimodifikasi apanya. Udah kelihatan itu. Ini sudah kelihatan antara maunya customer, ini sudah integrasinya sudah tinggi. Pak, dari pasar di tempat saya butuh ini, nanti ditambah ininya ya. No. Enggak. Mbak Warsi ambil yang segitu lagi ya. Terus yang gitu tuh sedikit aja ditaruh di meja, itu nanti dikasih air panas doang. Ya. Selingan ya, maaf. Aku bikin rawon. Biasa, Bu. Jawa Timuran tuh. Iya, tenanan lagi. Jadi ada toge pendeknya, nggak usah diceburin. Oke. Saya ulang ya. Mencocokkan antara penawaran dengan permintaan itu nulisnya gampang. Tapi benar-benar implementasi di kenyataan industri, itu yang butuh strategi yang luar biasa. Bagaimana cara membaca maunya konsumen agar permintaannya seimbang dengan yang ditawarkan. Kapasitas produksinya berapa? Kira-kira permintaan harusnya berapa? Jangan sampai terjadi over capacity atau overproduksi, sehingga terjadi inventory yang melebihi. Itu kan berkaitan dengan kualitas nantinya. Wah, rentetannya besar banyak. Terus apalagi yang sangat harus dijaga, jangan sampai permintaan lebih tinggi dari penawaran. Itu yang membikinkan loss opportunity terjadi itu di situ. Pada saat demand-nya tidak teraccept ya, tidak terterima, tidak terlayani, wah itu udah membikin loss opportunity yang luar biasa itu. Itu yang jangan sampai, makanya, tapi Bu, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang sampai inden, bisa inden? Itu hebat kalau sudah bisa customer trust dengan produk kita, mereka mau menunggu, itu sudah hebat. Tapi jangan sampai terlalu lama, atau jangan sampai menunggu itu melewati batas menunggunya. Biasanya mobil baru itu, Bu, inden. Indennya katakanlah tanggal 4 Agustus, terus 4 Agustus masih belum ada barang, hilang gitu nanti customer. Hilang itu customer, udah keburu dalam 2 bulan itu kompetitor sudah gampang curi start itu sudah paling gampang. Oh, bisa sampai inden, padahal fiturnya ini nih, aku bisa memproduksi, udah hilang itu customer. Kalau seperti itu. Nah, itu yang harus dijaga. Makanya saya berkali-kali bilang nulisnya gampang, tetapi pada saat di lapangan harus butuh strategi yang luar biasa. Itu ya, menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan. Kemudian bagaimana persediaan itu juga berperan dalam kondisi yang fluktuasi. Persediaan itu sangat berperan dalam kondisi yang fluktuasi, itu yang terjadi sama gambar atau figur yang pertama tadi.
itu peran persediaan menjaga fluktuasi itu agar tidak sampai permintaan tidak terpenuhi. Kemudian forecasting. Forecasting itu planner itu sangat dibutuhkan. Planner itu harus bisa membaca sekian bulan, sekian tahun yang akan datang. Apa bekal yang dimiliki oleh sebagai planner itu? Membaca situasi, membaca kompetitor, membaca teknologi perkembangannya. Itu bekal dasar membuat satu perencanaan. Kemudian permintaan bukan satu-satunya sumber ketidakpastian. Jadi permintaan bukan satu-satunya sumber ketidakpastian. Apa sumber ketidakpastiannya? Bahan baku, ya kompetitor, kondisi yang ada, itu juga menjadi satu tantangan. Anda boleh lihat pada saat seperti apa Samsung yang waktu itu sudah naik daun yang luar biasa, sepertinya sudah tidak ada yang mengalahkan, tiba-tiba jeger ada produk yang tidak bisa diprediksi, nah, udah bermunculan, habislah sudah. Kemudian Anda boleh lihat waktu itu yang terus ditabrak oleh kondisi digitalisasi, udah langsung habis sudah itu perusahaannya seperti itu. Oke, fotokopi aja deh, fotokopi. Terus dulu itu warnet. Udah, habis itu terus dengan adanya semuanya bisa dilakukan dengan handphone, warnet udah pada tutup, udah deh. Itu kan yang tidak terprediksi oleh perusahaan sebelumnya gitu. Nah, itu yang apa? Jadi permintaan bukan satu-satunya sumber ketidakpastian, tapi apa? Kondisi, teknologi, persaingan, kemudian seperti sekarang pandemi, siapa yang bisa mengira? Udah itulah. Itu luar biasa. Lanjut. Kunci isu dalam supply chain management itu adalah tingkat strategis yang berkaitan dengan keputusan yang memiliki efek jangka panjang pada perusahaan. Kemudian tingkat taktis mencakup keputusan yang diperlakukan di mana saja antara sesekali atau setiap kuartal atau sekali setiap tahun. Nah, itu menjadi taktis atau strategi implementasi yang seperti apa. Jadi decision maker harus bisa mengambil keputusan ini mau diberlakukan seperti apa. Itu salah satu strategi-strategi yang bisa dilakukan. Kemudian di tingkat operasi mengacu pada keputusan sehari-hari. Nah, bisa saja setiap harinya akan mendapatkan satu perbedaan-perbedaan. Termasuk time-nya, routing-nya. Dan itu menjadi satu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari setiap pos atau orang-orang yang memegang peran-peran seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh tabel Key Supply Chain Management. Di situ ada Distribution Network Configuration, ada Inventory Control, Supply Contract, Distribution Strategis, Strategic, Partnership, Outsource, kemudian Product Design, ada Informasi Teknologi, Customer Value. Nah, itu menjadi satu pusat-pusat perhatian di global optimization dan managing yang uncertainty-nya. Managing uncertainty itu di apanya? Itu poin-poin yang tidak banyak ketidakpastian, ini perlu diperhatikan di titik-titik tersebut. Itu secara teori seperti itu, nanti bisa dicek secara implementasi, oh di dalam konsep atau teori seperti ini. Nah, berarti untuk implementasinya coba poin-poin yang seperti inventory control. Nah, itu menjadi satu hal yang tidak pastian harus diperhatikan. Oke, terima kasih ya. Oke. Yuk. Berikutnya, distribution network configuration-nya. Pertimbangkan beberapa
namanya memproduksi produk, melayani sekumpulan pengecer, pertimbangkan beberapa hal. Ini ada translate yang kurang pas. Pertimbangkan beberapa hal untuk memproduksi satu produk itu yang melayani sekumpulan dari beberapa pengecer yang tersebar di beberapa letak geografis. Masing-masing letak geografis itu biasanya mempunyai kebutuhan yang berbeda. Poinnya di situ. Sehingga kita tidak bisa, istilah orang Jawa, digebyah-uyah, disamaratakan tiap-tiap pengecer. Itu nggak bisa. Jadi lihat masing-masing wilayah atau daerah itu pasti akan kebutuhan yang berbeda, punya budaya kultur yang berbeda, dia akan punya permintaan yang berbeda. Terutama terkait dengan produk-produk yang sifatnya mungkin asal lokal. Beda dengan gula. Kalau gula itu ya udah terlihat Jawa Tengah pasti yang banyak. Itu karena suka manisnya. Kalau orang Madura mungkin nggak terlalu. Nah, itulah kondisi-kondisi seperti itu menjadi satu pertimbangan dalam membuat satu planning. Kemudian kumpulan gudang saat ini dianggap tidak sesuai dan manajemen ingin mengatur ulang atau mendesain kembali jaringan distribusi. Boleh saja mau dilakukan menggunakan central distribution atau menggunakan pusat-pusat agen-agen, ya boleh-boleh saja. Nanti tergantung dari apakah suatu saat itu akan berubah, konsep-konsep itu bisa. Tergantung dari kebutuhan dan pertimbangan efisiensi lagi, biaya lagi. Yang penting semuanya terdistribusikan, tetapi biayanya juga bisa menjadi diefisienkan. Itu poinnya sih. Enak lah ngomongnya. Saya tuh benar-benar setiap kali saya men-sharingkan itu, saya masih langsung keingat dengan implementasi di kenyataan itu harus begini, itu benar-benar. Kalau ngalami gitu ya, kalau ngalami itu langsung teringat gitu deh. Oke, lanjut. Pertimbangkan pengecer yang menyimpan bahan baku produk tertentu. Karena permintaan pelanggan itu berubah seiring waktu. Pengecer hanya dapat menggunakan data historis atau memprediksi permintaan. Makanya, nanti di bukunya Profesor Pujawan, sopo selalu aku. Kita tak tunjukin bukunya. Tak fotoin insya Allah bukunya. Nah, di situ bagaimana caranya mengintegrasikan, bagaimana cara memanage dari hulu ke hilir itu. Bagaimana itu yang paling utama adalah strategi mengintegrasikan dalam jaringan supply chain. Itu yang penting. Minimal itu adalah di distributor itu deh yang mungkin bisa dalam kendali kita pengusaha itu adalah mengendalikan di distributor itu menjadi lebih mudah dibanding kita mengendalikan supplier susah kita kendalikan, tetapi kalau under control kita itu di pengecer atau distributor di under control kita itu menjadi lebih mudah kita kendalikan, kita kontrol, kita ajak diskusi, kita ajak merencanakan bersama, itu lebih mudah. Nah, salah satu strategi ke supplier, maka kita punya banyak supplier, itu strateginya. Jadi kita punya banyak supplier, itu strateginya karena kita tidak bisa mengendalikan mereka, maka kita punya banyak supplier. Sedangkan ke distributor, mereka adalah di dalam kendali kita bisa diskusi dengan mereka, kamu kira-kira di bulan depan butuh berapa? Karena nggak tahu, sekarang kamu punya event apa? Kira-kira dengan event ini kira-kira bisa menyedot berapa? Kemudian jika tidak, normalnya berapa? Sehingga si pabrikan, manufaktur bisa merencanakan bahwa ke depan, bulan depan kelompok ini sekian. Sama aja dengan giant. Kalau kita punya distribusi, punya beberapa giant. Produk awalnya sama. Tiba-tiba di giant BSC ada event tertentu di mana gula menjadi daya tarik pada customer-nya. Sehingga harga gula diturunkan, sehingga orang yang datang ke situ tidak hanya beli gula aja, dia bisa beli yang lain-lain. Artinya bukan berarti gula dikorbankan, tapi gula itu dibikin daya tariknya.
Biasanya si produsen gula, wah gue jadi tumbal. Bukan. Itu diangkat diri sendiri aja. Oh, gulaku ini dijadikan primadona untuk menarik konsumen lainnya, customer lainnya. Gitu aja, jangan mengecilkan diri. Nah, saya ulang. Dalam kegiatan bisnis atau diri kita sendiri, jangan pernah kita berkata negatif untuk diri kita sendiri. Hanya satu contoh event tadi saja, ini ada dua kacamata, hal yang sama tapi bisa dua kacamata yang berbeda. Misal, gula diturunkan harganya. Bagi pihak si Giant misalnya, tujuannya untuk menarik customer dengan daya tarik gula. Wah, gula murah per kilonya 10.000. Biasanya berapa? Per kilonya kan minim-minim 12,5 lah. Gula murah 10.000 per kilo. Pembeli dibatasi hanya untuk 5 kilo aja. Tapi si pembeli kan nggak mungkin dia beli gula aja. Dia pasti akan beli yang lain-lainnya. Tapi daya tariknya gula. Bagi si pemasok gula, wah produk gue jadi tumbal deh. Itu berarti mengecilkan atau itu berarti menjatuhkan diri sendiri. Dalam kegiatan bisnis atau dalam diri kita sendiri, jangan pernah kita mengatakan diri kita itu hal yang negatif. Coba akan berbeda dengan perkataan ternyata, wow, gula jadi primadona nih buat si Giant. Oh, Giant membayar ke kita sama-sama aja kok. Jangan dikatakan sebagai tumbal, tapi dikatakan, wow, gula menjadi primadona sebagai penarik daya tarik customer. Hebat nih. Jadi kita membuat kacamata yang berbeda. Satu kacamata positif, satu kacamata negatif. Jika kita berpihak atau jika kita berkata selalu berkacamata atau berpihak mengatakan hal yang positif, maka vibrasi positif akan muncul dalam diri kita selalu. Gitu ya. Nah, tujuan dari pengecer adalah memutuskan pada titik mana untuk menyusun kembali bet baru tentang produk dan berapa banyak yang harus dipesan sehingga meminimalkan pesanan persediaan dan menahan biaya. Poinnya adalah gimana cara pasnya mesen itu seberapa. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa perlu ada integrasi dan penyusunan rencana antara si manufaktur dengan para distributornya. Itu perlu sekali. Kalau sudah itu bisa menjadi satu kesatuan, maka satu sama lain akan mempunyai hal yang positif semuanya. Lanjut. Dalam strategi rantai pasok secara tradisional, masing-masing pihak dalam rantai pasok itu fokus pada keuntungan sendiri. Dan karenanya bisa membuat keputusan yang relatif kecil terhadap dampaknya terhadap mitra rantai pasokan. Makanya diperlukan dalam strategi rantai pasokan, itu kita bisa melakukan kolaborasi, membuat rencana bersama. Itu menjadi optimal, besar. Hubungan antara pemasok dengan pembeli ditetapkan melalui kontrak pasokan. Kontrak pasokan tidak, kalau saya menekankan, kontrak pasokan bagus, tapi jangan membuat satu kontrak yang dalam volume. Volume bisa disusun bersama. Tapi kontrak pasokan, kontrak antara supplier dengan si customer, supplier dengan manufaktur, memberikan satu kontrak untuk keberlangsungan, kebersamaan. Masalah volume itu bisa dibicarakan bersama, itu menjadi lebih optimal. Oke, lanjut. Ini beberapa kisah suksesnya Walmart. Makanya, kalau bisnis terkait dengan kebutuhan sehari-hari, kemudian punya strategi yang pas, itu akan bertahan lama, panjang. Walmart itu apa? Dia produksi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau pengalaman dari umi saya itu, mulai saya belum lahir itu, umi saya sudah ya toko atau
menyediakan kebutuhan sehari-hari. Nah, itu akan terus berkembang. Bagaimana membuat strateginya? Makanya saya pernah di beberapa kelas dulu yang sebelum-sebelumnya, saya pernah cerita bahwa kumis saya itu dari lapak biasa sampai saya SD kelas 3, kelas 4 itu toko di Pabruk di Lumajang itu toko serba ada. Makanya saya pernah bilang, waduh kalau Matahari aja loh kalah jumlah produknya, saya bilang gitu. Karena umi saya tuh punya toko itu produk mulai dari bumbu dapur, kemudian 9 pokok makanan, sampai ke pupuk, sampai ke bensin, spiritus, oli, kawat, baju, sepatu, sendal, semuanya ada deh pokoknya. Nah itu kenapa? Padahal diawali dari lapak biasa. Jadi satu strateginya, apa yang dimaui konsumen harus ada. Apa yang ditanyakan konsumen harus ada. Sehingga terus menambah. Kemudian berikutnya bagaimana memanage keuangan. Itu yang penting. Memanage keuangan sehingga setiap hari terus bertambah. Nah itu perlu sekali. Itu ya. Nah, kalau nanti cerita itu strateginya panjang banyak sampai terus merambah ke pertanian, merambah ke transportasi. Nah, penyediaan tenaga kerja, menyediakan lapangan tenaga kerja menjadi lebih banyak. Dan itu terjadi sampai waktu saya mulai dari SMP, SMA, kuliah. Sekarang sudah dilimpahkan ke kakak satu-satunya, kakak laki-laki satu-satunya. Oke, lanjut. Itu perusahaan usaha-usaha yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari itu sangat enak lah, gitu ya. Berikutnya, supply chain integration and strategic partnering. Seperti yang terlihat dalam sebelumnya, merancang dan menerapkan rantai pasokan yang optimal secara global itu memang cukup sulit. Tapi ingat ya, sulit bukan berarti nggak bisa. Karena dinamikanya dan tujuan yang bertentangan digunakan oleh berbagai fasilitas dan mitra. Namun demikian, kisah sukses Semikonduktor Nasional, Walmart, Procter & Gamble tidak hanya menunjukkan bahwa rantai pasokan yang terintegrasi optimal secara global mungkin, tetapi juga memiliki dampak besar pada kinerja dan pangsa pasar. Oke, ya. Bentar, kalau ada yang mau didiskusikan boleh. Oke, lanjut dikit lagi. Outsourcing and procurement sebagai satu strategi. Lanjut, memikirkan kembali strategi rantai pasokan, maka tidak hanya melibatkan koordinasi berbagai kegiatan dalam rantai pasokan, tapi juga memutuskan apa yang harus dibuat secara internal dan harus dibeli dari sumber-sumber yang dari luar. Lanjut. Habis ini tinggal lanjut ke diskusi. Itu product design. Product design sebagai hal yang efektif dalam punya peran yang paling bagus dalam rantai pasokan. Kemudian karena desain produk atau jasa itu juga menjadi hal yang penting untuk kepuasan konsumen. Yang paling jelas, desain produk itu dapat meningkatkan kepemilikan persediaan atau biaya transportasi relatif terhadap desain yang lain. Biasanya desain produk itu sering mahal. Biar tidak mahal, nanti ada strateginya. Lanjut. Informasi, teknologi, dan decision support system, teknologi informasi. Kemudian informasi menjadi hal penting dalam membantu keberlanjutan kegiatan produksi. Kemudian beberapa hal yang banyak minat saat ini, manajemen rantai pasokan yang dimotivasi oleh peluang yang muncul karena banyaknya data, penghematan dicapai dengan analisis yang canggih dari data ini. Oke, lanjut. Oke, customer value, nilai pelanggan.
Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, ukuran ini telah menggantikan ukuran dari kualitas dan kepuasan. Oke, silakan ada yang dikomentari, yang ditanyakan boleh. Ayo silakan, ada waktu 15 menit, 30 menit. Ada yang dikomentari, silakan. Bu, saya ingin bertanya sih, Bu. Kan kemarin itu kalau tidak salah ada kasus, ada isu bahwa akan terjadi pemadaman bergilir. Oke. Nah, itu akibat dari kalau tidak salah batu bara yang tidak disuplai ke PLN, tapi produsen batu bara ini lebih cenderung suplainya tuh ke luar negeri atau ekspor. Bagaimana Bu? Apakah regulasi yang membuat supply chain ini menjadi apa seperti menahan supply chain yang baik atau seperti apa? Karena mungkin regulasi dari pemerintah mikirnya kalau seandainya batu bara dinaikkan, otomatis harga listrik juga ikutan naik. Nah, sedangkan produsen batu bara juga menginginkan profit yang lebih tinggi kan. Nah, jadi nggak hanya di batu bara sih, mungkin ada dari sektor-sektor tambang yang lain. Jadi lebih cenderung mereka itu ekspor ke luar negeri gitu. Ya, oke. Batu bara ini sekarang ini PLN itu punya suppliernya dari mana saja? Kebanyakan sih dari Kalimantan sih, Bu. Oke, satu. Berarti perlu apa ya? Seleksi supplier lagi, meningkatkan atau memperbesar supplier. Artinya masalah kuota dari apa ya? Masing-masing supplier itu bisa didistribusikan lebih rata. Satu. Sebetulnya kalau ini perusahaan terkait dengan pemerintah, memang yang paling utama kaitannya dengan regulasi. Ya, kaitannya dengan regulasi. Jadi kalau di tingkat elit itu bicaranya apa ya, masalah politisnya luar biasa ya dari regulasi, termasuk yang paling kena banyak imbasnya kan PTP. Itu kan zaman dulu kan PTP wow banget, itu menguasai semua bidang, semua lahan, semua jajaran itu. Dulu, Bu. Ya, terkait pada regulasi. Nah, ini yang harus hati-hati yang terjadi di PLN. PLN ini ke depan bahwa akan menggeser posisi Pertamina juga. Tapi balik lagi, masalah kaitannya dengan regulasi di elit politik yang di tingkat atas itu harus menjadi satu titik fokus. Dan itu tidak bisa ditembus oleh karyawan biasa sih. Jadi apa yang akan dilakukan bagi pihak PLN sendiri, strateginya adalah strategi integrasi dengan supplier. Banyak-banyaklah supplier batu bara sebagai bahan bakunya, itu banyak-banyaklah menjadi satu kesatuan dalam jaringan supply chain-nya. Biasanya sih bisa nembus regulasi juga itu. Biasanya. Jadi saya ulang lagi, kalau masalah PLN itu masih perusahaan-perusahaan pemerintah, keterkaitannya dengan regulasi. Hanya regulasi yang ada kadang-kadang terjadinya adalah ada yang dimatikan, ada yang diuntungkan. Dah, aku nggak mau ngomong politik karena itu udah politiknya udah tingkat tinggi. Itu makanya saya bilang, nah, ini ada yang dimatikan, ada yang diuntungkan, gitu ya. Ya, strategi yang harus dimiliki oleh PLN sendiri sementara yang bisa dilakukan, yang bisa dilakukan ya sudah integrasi dengan supplier, itu aja. Karena itu bakal akan terjadi ke depan, karena itu lahan-lahan yang luar biasa.
Termasuk PTP, kenapa yang ada yang dimatikan, ada yang dihidupkan, sementara kebutuhannya tetap dari mana? Ya udah diimport aja. Ada yang dimatikan, ada yang diuntungkan. Saya nggak mau ngomong politik, tapi itu udah nyerempet ke arah sana gitu ya. Kenyataannya gitu, Bu. Saya nggak mau ngomong politik, tapi kenyataannya seperti itu. Arahnya ada ke sana gitu loh. Terkait dengan perusahaan-perusahaan pemerintah ya seperti itu. Oke, ada lagi? Boleh? Bu, saya sharing ini Bu ya, sharing. Boleh. Karena kalau di kami nih di Mulia Bu, itu kan pemakaian pasir kuarsanya untuk bahan baku kaca tuh besar. Strategi yang dipakai itu untuk source tambangnya itu dipegang keluarga Bu. Ini apa Gi? Yang kaca ya, yang tadi ya? Iya, kaca Bu. Oke. Itu dipegang keluarga Bu. Di luar tambang itu nggak boleh. Jadi itu berpengaruh terhadap harga. Jadi benar juga, saya ambil kesimpulannya gini. Kalau di source-nya diambil alih oleh orang lain, nanti itu akan berpengaruh pada fluktuasi harga dan supply. Kalau diambil keluarga, dia tetap akan, makanya tambang kita banyak banget Bu. Di Sukabumi ada tuh satu gunung Bu. Ada satu gunung, saya udah ke sana. Terus di Bangka Belitung tuh luar biasa. Nah, terus keterkaitannya ya seperti itu. Nah, korelasinya ada lagi Bu, yang Ibu cerita tentang saya Ibu supply gula terus ini. Kita juga pernah ada kendala ini Bu, cangkang kelapa sawit. Itu habis Bu. Kita susah dalam setahun itu nggak ada. Akhirnya ada strategi baru. Perbanyak supplier. Kita kontrak 1 tahun. Akhirnya harga itu jatuh Bu, turun. Harga jatuh, murah. Akhirnya kita bisa sumber cukup banyak. Akhirnya harga murah. Kita pemenuhan kebutuhannya untuk tahun ke tahun ada terus. Itu sih ini sharing dari saya Bu. Betul. Banyak sih sebenarnya sih itunya, tapi itu aja dulu. Terima kasih Bu. Ya, betul. Jadi memang kalau jalanin gitu antara senangnya banyak, ada dukanya menjadikan satu pembelajaran inovasi strategi. Dianggap aja seperti itu. Jadi jangan pernah merasakan ini adalah suatu kendala, tetapi menjadi satu pembelajaran perbaikan strategi untuk mendapatkan peluang-peluang yang baru. Pasti ada seperti tadi. Nyaman dong kalau seperti itu. Kalau pengusaha itu begitu menemukan kendala langsung ya give up gitu, ya sudah. Sampai di situ sudah pembelajarannya. Tetapi kalau seandainya seorang pengusaha itu terus menemui kendala, kemudian dia melakukan satu inovasi strategi, nah di situ menikmati proses yang ada, begitu berhasil, arti kata sukses itu kan berhasil melewati ya, begitu sukses itu nikmatnya bisa dirasakan, gitu ya. Boleh, ada sharing lagi boleh. Gimana Samuel? Bu, izin bertanya nih Bu. Ya. Ketika kita suatu perusahaan nih mempunyai sebuah supplier di mana supplier ini masih anak perusahaannya juga Bu. Oke. Dan di mana ada kendala bahwa part number atau jenis barang yang diproduksi itu banyak jenisnya sehingga supplier tidak bisa mencukupi due date waktunya. Itu bagaimana ya Bu proses di produksinya sendiri? Apakah memang kita menyesuaikan dengan si supplier atau kita harus mengikuti sebenarnya si customer-nya? Karena kan akan berpengaruh tuh terhadap due date pengirimannya juga. Itu bagaimana ya Bu strateginya? Terima kasih. Kalau itu adalah lingkaran dari perusahaan sendiri, namanya anak perusahaan. Anak itu bisa dijewer.
Ya, artinya gini loh, anak itu kan bisa dikendalikan, tetapi akan menjadi kesulitan dalam mengendalikan apabila anak perusahaan punya powernya lebih tinggi dari si perusahaan induknya. Itu akan menjadi kesulitan, sehingga berkali-kali tadi saya bilang dalam supply chain itu lakukan integrasi. Jadi ada komunikasi bersama. Katakan gini, hai supplier, kan kami mintanya yang ABCD. Kenapa dikasih menjadi BC? Kenapa dikasih BCDE? Yang A ini mana? Misalnya gitu. Poinnya kan situ. Ada hal yang tidak dipenuhi oleh si pemesan, manufaktur pemesan ini kan. Hai supplier, ini kan kami butuhnya adalah ABCD. Kenapa kok yang dikasih adalah BCDE? Saya apakah mengikuti maunya supplier atau maunya customer? Kalau yang bisa dikendalikan itu adalah si supplier, lebih baik kita mengendalikan supplier untuk memenuhi customer. Tetapi kalau dari produk ini, dari A, B, C, D yang kita butuhkan, ternyata yang ada bahan bakunya adalah B, C, D, E, sementara kita cari di luar tidak ada, maka kita bisa memproduksi dengan mempengaruhi customer. Ini produk baru loh, ini ada fitur baru loh, ini ada kualitas baru loh. Nah, pinter-pinternya perusahaan atau pengusaha itu. Paham ya maksud saya ya? Jadi, saya ulang, apabila kita tidak bisa mempengaruhi customer, sementara si supplier ini adalah anak perusahaan yang mana kita bisa mengendalikan dia, maka kita komunikasi dengan dia, tegur dia, berikan pemahaman bahwa kebutuhan kita adalah ini, bukan itu. Itu satu. Yang kedua, apabila memang si supplier tidak bisa dikendalikan, maka kita bikin inovasi seperti adanya bahan baku. Karena kita mengambil di luar tidak bisa. Berarti kan sudah terpaku pada yang ada. Dengan terpaku yang ada, anggaplah ini memberikan satu inovasi tersendiri. Sehingga kita bisa mempengaruhi kepada customer bahwa ini adalah hasil satu inovasi. Pengusaha nggak akan kurang akal deh. Ya. Tuh, pengusaha nggak akan kurang akal gitu. Oke, ada lagi? Tak tunggu ya japri-japrinya yang mau ikut ya, terutama Samuel yang tak ikutkan. Acara apa, Bu? Sudah di-download, Bu, tapi memang harus konfirmasi dulu ya itu buat pendaftaran. Orang belum tak bikinkan ID-nya kan Oh yang iya. aku. Oh iya. Aku yang bikin ID-nya sama sandi dan passwordnya kan aku yang iya. Ya, makanya nanti dulu Japri dulu, atau Japri nanti kita bikinkan ID-nya dan sandinya ya. Oke, Bu. Oke, nanti boleh yang ikut ya, namanya pembelajaran dengan ya di luar materi ya, di luar materi ini ada efek yang bisnis di luar inilah boleh kita ikuti, kita lakukan semuanya. Itu nanti makanya saya bilang bahwa Pak Samuel Ginting itu PhD dari Australia, dia dosen di ITB Bandung. Di luar itu dia punya komunitas seperti di komunitas saya. Jadi di komunitas saya bahwa di situ ada bisnis besar yang ada di balik itu. Nah, kalau mau ikut belajar nanti boleh japri ke aku ya. Jadi sorry, saya nanti kalau dikaitkan apakah ini pengaruh ke nilai? Enggak. Ini pengaruh ke bisnis kemitraan dengan saya aja. Bukan pengaruh ke nilai ya. Nilai itu yang penting manfaat dari ilmu supply chain itu akan berdampak pada nilai. Gitu deh. Manfaat dari ilmu supply chain management akan berdampak pada nilai. Sementara ada kemitraan dalam bisnis itu adalah urusan di balik akademisi. Oke, gitu ya. Tak tunggu japri-japrinya. Oke, ada lagi komentar?
Jika nggak ada, saya bilang sama seperti yang di quality tadi, bahwa hari ini kita virtual. Saya mohon izin untuk pekan depan. Ya, bolehlah Anda mengatakan Harpitnas, boleh-boleh aja, tapi yang jelas poinnya pekan depan saya punya agenda. Jadi kuliah tetap kebetulan ada fasilitas pos, maka pekan depan saya mau izin mau pakai pos aja ya. Oke. Ya, Bu. Sepakat, Bu. Oke, ada lagi? Kalau enggak ada, halo, bisakah kita bisa foto bersama? Siapa yang bisa memfasilitasi untuk foto bersama? Bisa, Bu. Ya. Bu Ima, maaf tadi saya kayaknya belum di absen ya, Bu. Ya wes, nanti bilang sambil nyiapin foto pada ya, orang-orang. Wes. Ini Japri ke saya nanti ya. Yang, Bu. Yang belum menunjukkan mukanya. Oke. Siapa yang foto, Bu? Siapa yang Pak Fitra? Pak Fitra, Bu. Halo. Siapa yang akan memotret? Terus nanti tolong nanti di-share di grup ya. Oke. Aku tak. Pak An, silakan Pak An. Katanya Pak Fitra. Pak Fitra aja udah. Monggo Ayo, Pak Fitra. Udah Pak Rido. Udah Mas Fitra, ayo ditunjuk. Ayo Mas Fitra. Oke, siap ya. Siap ya. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Yes, di-share di grup ya, Mas Fitra ya. Oke, saya akhirnya Ya, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih Bu Ima.